Bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang sejumlah daerah di Sumatera bukan hanya menyisakan kerusakan, tapi juga memunculkan semangat kebersamaan di antara sesama anak bangsa. Bentuknya tak melulu donasi, namun ada juga yang memberikan makanan gratis bagi mahasiswa asal daerah yang terdampak. Salah satu warung yang menggratiskan makan dan minum bagi mahasiswa asal daerah bencana ialah Warkop Perjuangan yang berada di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Pengumuman ini disampaikan langsung di akun Instagramnya pada Rabu 3 Desember 2025. Krisna Wijaya, pemilik Warkop Perjuangan, pada Rabu 3 Desember menyebut ini sebagai wujud solidaritas terhadap korban bencana di Sumatera. Ia menjelaskan Warkop yang belum setahun berdiri itu memang didedikasikan untuk misi tanggung jawab sosial bermasyarakat. Karena itu bukan hanya untuk mahasiswa yang terdampak bencana, Warkop Perjuangan terbuka bagi siapapun yang sedang dibelit kesusahan dan butuh bantuan makan. Uluran tangan kepada mahasiswa asal Sumatera yang terdampak bencana juga dilakukan sejumlah warung makan lainnya. Salah satunya Warung Makan Nusantara di Banguntapan, Kabupaten Bantul. Mereka memberikan makan secara cuma-cuma bagi mahasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap korban bencana. Saat dimintai pendapat secara terpisah, sosiolog Universitas Gadjah Mada, Derajat Sulistyo Widiharto, mengatakan apa yang dilakukan warung makan dan warga itu menunjukkan sifat tolong-menolong masih berakar kuat di masyarakat kita. Semangat itu kian menonjol dalam situasi bencana seperti sekarang. Selain membantu saudara yang sedang kesulitan, sentuhan kemanusiaan diharapkan bisa jadi penyemangat para penyintas dalam menghadapi bencana ini. Derajat menyebut semangat ini juga seharusnya mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan segala daya dalam penanggulangan bencana dan proses pemulihan pasca bencana nanti. Apa yang dilakukan di Yogyakarta ini seakan mengingatkan kita pada solidaritas yang pernah terjadi di masa pandemi COVID-19. Saat itu warga beramai-ramai saling membantu untuk melewati masa sulit saat itu. Bahkan, jika kita tarik lebih jauh ke belakang, hampir setiap terjadi bencana di Indonesia, warga akan langsung turun tangan tanpa diminta untuk membantu korban bencana di Indonesia. Di luar aksi solidaritas warga untuk membantu korban bencana, pemerintah terus melakukan upaya evakuasi dan distribusi bantuan kepada korban bencana di Sumatera. Seperti apa perkembangan terkini situasi bencana di Sumatera? Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan hingga Rabu 3 Desember, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera telah mencapai 770 jiwa. Rinciannya, korban meninggal di Aceh 277 jiwa, di Sumatera Utara 299 jiwa, dan di Sumatera Barat 194 jiwa. Sementara korban hilang di Aceh 193 jiwa, di Sumatera Utara 159 jiwa, dan di Sumatera Barat 111 jiwa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan persnya di Jakarta pada Rabu memastikan seluruh upaya penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan secara masif dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Prasetyo menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan penuh terhadap proses penanganan bencana, termasuk dari sisi anggaran. Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila dana siap pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan itu. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa KL terkait, contoh misalnya TNI maupun kepolisian yang kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan. Semangat gotong royong warga membuktikan bahwa empati bangsa ini tak pernah mati, bahkan di saat tersulit. Aksi kecil ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi bencana di Sumatera. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya atas hal ini?